Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Nur Afitasari dari kelas PAIN ingin mempresentasikan sebuah makalah saya yang berjudul Landasan Sosiologis dalam Pengembangan Kurikulum. Yang pertama, saya akan membahas sepintas tentang landasan sosiologis pengembangan kurikulum. Sosiologi kurikulum awalnya hanya satu kajian dalam sosiologi pendidikan. Diawali dengan konsen para sejarawan yang menulis tentang kurikulum dan mereka menggunakan konsep-konsep sosiologis. Munculnya sosiologis kurikulum juga dikarenakan perkembangan dalam sistem pendidikan berbagai negara yang menempatkan kurikulum sebagai posisi penting di seluruh sekolah. Kurikulum secara umum dijelaskan sebagai rancangan yang memuat seperangkat mata pelajaran atau materi yang akan dipelajari atau akan diajarkan guru kepada siswa. Sementara sosiologi adalah studi tentang kehidupan masyarakat atau sosial budaya. Sementara dalam literatur yang dijelaskan bahwa asas sosiologis ialah yang memberikan dasar menentukan hal-hal yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu teknologi. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Asyar bahwa pendidikan adalah instrumen untuk mempertahankan dan mewariskan kebudayaan yang telah lama mengatakan kehidupan masyarakat dari dulu sampai sekarang. Penjelasan oleh Muhammad Asyar menunjukkan bahwa landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum sangatlah penting. Peserta didik bisa survei di kehidupan nyata berkat rancangan yang sistematis dari landasan sosiologis. Jadi, landasan sosiologis jangan dianggap sebelah mata, karena sangat menentukan masa depan peserta didik di masyarakat. Yang kedua, pentingnya landasan sosiologis. Peserta didik di sekolahan adalah pribadi yang unik. Setiap individu punya latar belakang yang berbeda. Ada yang dari keluarga petani, keluarga pedagang, keluarga bos perusahaan, dan lain sebagainya. Dari mereka punya motivasi yang berbeda-beda untuk bersekolah. Tapi di balik perbedaan yang kompleks tersebut ada hal yang harus sangat diperhatikan oleh sekolah, yaitu kebiasaan, tradisi, adat istiadat, ide-ide, kepercayaan, nilai yang tumbuh di lingkungan peserta didik. Ciri-ciri ditambahkan juga oleh Abdullah Ide bahwasanya dalam pengembangan kurikulum pendidikan harus mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu dan kebutuhan masyarakat. Karena itu sudah sewajarnya kalau pendidik memperhatikan aspirasi masyarakat dan pendidik mesti memberi jawaban atas tekanan-tekanan yang datang dari kekuatan sosiopolitik ekonomi yang dominan. Sementara faktor kenapa landasan sosiologis itu penting, berikut dijelaskan oleh Mas Sitoh. Faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan. Yang pertama, individu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Yang kedua, kurikulum pada dasarnya harus mengakomodasi aspek-aspek sosial dan budaya. Yang ketiga, seluruh nilai yang disepakati oleh masyarakat yang kemudian disebutkan kebudayaan merupakan konsep yang memiliki kompleksitas tinggi. Selain ketiga faktor di atas, pentingnya landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum ialah dikarenakan yang pertama, pendidikan mengandung dan memberikan pertimbangan nilai. Yang kedua, pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Yang C, generasi berbudaya Islam. Islam adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap bersabda. Ajaran menurut sistem keyakinan dan ketentuan yang mengatur segala perlindungan dan penghidupan manusia dalam berbagai hubungan, baik hubungan manusia dan Tuhan maupun hubungan manusia dengan sesama manusia atau hubungan yang lainnya. Ciri-ciri kebudayaan Islam adalah yang pertama, kebudayaan Islam berdiri tegak di atas dasar
akidah tauhid. Yang kedua, kebudayaan Islam terletak pada watak dan dasarnya yang selalu mengakar dalam peri kemanusiaan. Yang ketiga, kebudayaan Islam menempatkan prinsip-prinsip sebagai fondasi bagi semua sistemnya. Yang keempat, kebudayaan sistem mempercayai ilmu pengetahuan yang berdasarkan kebenaran. Yang kelima, kebudayaan Islam dikenal sebagai toleransi keagamaan yang mengagumkan serta menjadi fondasi kebudayaan. Mengacu dari indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa generasi budaya adalah generasi yang memiliki moral, normal, etika, dan estetika dalam setiap tingkah lakunya di masyarakat. Sebagaimana dipertegas oleh Muhammad Alvan bahwasanya masyarakat yang berbudaya adalah masyarakat yang mempunyai sopan santun dan kebaikan budi pekerti. Lebih spesifik lagi dikatakan oleh Muhammad Al-Ghazali, ciri-ciri istimewa yang ada pada generasi pertama kaum muslim adalah berkata benar, cermat, menunaikan kewajiban, dan berbicara tegas. Jadi sangat jelas bahwa generasi yang berbudaya Islam ialah generasi yang memiliki moral, etika, serta patuh pada norma yang berkembang di masyarakat sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Yang D. Peran landasan sosiologis dalam penyiapan generasi berbudaya Islam. Pendidikan sebagai agen of change dan peserta didik sebagai agen sosial di masa depan memiliki sangat peran penting. Pendidikan magang peran penting dalam proses pembudayaan sosiologis dan bahkan rekonstruksi sosial. Meskipun seringkali menemui kesulitan dalam menentukan bentuk-bentuk kebudayaan mana patut dilestarikan, namun secara umum peran dimainkan oleh pendidikan dapat dikenali secara jelas. Oleh karena itulah kurikulum sebaiknya dibangun dan dikembangkan dengan tetap mempertimbangkan pada masalah-masalah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada zamannya. Mengacu dari pemerapan hal di atas, upaya landasan sosiologis pengembangan kurikulum dalam mempersiapkan generasi budaya Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereformasi tujuan pendidikan agama Islam. Yang kedua, mereformasi proses belajar mengajar menjadi rekonstruksi sosial. Dan yang ketiga, pendidikan multikultural. Yang keempat, pemaksimalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang OTD atau otonomi daerah. Selain itu, pengembangan kurikulum pemangku pendidikan juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, teori kurikulum tentang konten haruslah berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang berisikan fakta. Yang kedua, teori belajar yang memperhatikan keagamaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dan yang ketiga, proses belajar yang memiliki tingkat isomersif yang tinggi.